Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini amin. Wa ma rawahul hakim an ibni Abbasin, bener ya, wahalan elinga sapa sira ana utawi ingsun da ya iki ana ingsun iku adkuru nuturaken ingsun menyebutkan fima ing dalem perkara yati kang teka apa mah iku adkuru nuturaken ingsun to nyebutaken ingsun fima ing dalem perkara yati kang teka apa mah amthilatan ing pira-pira misal, pira-pira contoh minan nawaini saking rong perkara dari dua macam titik. Wallahu ta'i Allah iku al-musta'anu zat kang iku al-musta'an zat kang den suwengi pitulung li isobati sawabi marang beneraken pira-pira perkara kang bener wa alaihi lan iku ing atase Allah at-tuklanu tawi pasrah kumandel menyerahkan wa ilaihi lan marang Allah wa ilaihi lan iku marang Allah al-ma'abu utawi nggon bali. Ini pernyataan penyusunnya. Al-misalul awwalu utawi contoh kang awal. Al-misalul awwalu utawi contoh kang awal iku jawazu hibati tawabil qiraati, menangi diperbolehkannya memberikan pahala membaca Al-Quran, was-sadaqati dan pahala sedekah lil mayiti kepada mayit. Contoh yang pertama menerangkan diperbolehkannya memberikan pahala baca Al-Quran dan sedekah kepada mayit. Wa wusuli tawabil qiraati dan menjelaskan sampainya pahalanya baca ya baca Al-Qur'an ya baca selawat. Wa a'mal birri dan berbagai amal bagus lil mayiti kepada mayit. Wa adapun contoh itu min masail furu'i sebagian dari masalah furu' itu cabang, bukan masalah inti, bukan masalah usul. Ada usul, ada furu'. Kalau usul itu dasar, itu usul, kayak masalah akidah. Furu' itu cabang, kayak masalah fikih, masalah hukum Islam. Masa ilfuri saking pura-pura masalah pang-pangan cabang-cabang al khilafiyati kang bangsa khilafiyah yang sering diperbedakan pendapatnya. Masalah furu' yang yang sejenis ada perbedaan pendapat titik. Fala yajuzu maka ndak boleh ora kena bisa nihi kelawan tingkai misal opo itaratul fitani
menggerakkan berbagai fitnah, tidak boleh menggerakkan fitnah, wal jidali dan perdebatan, para padu, wal ingkailan ingkar, ngeyel itu bahasa Indonesianya apa? Yang enggak mau menerima alasan namanya ngeyel. Orang yang ngeyel namanya muta'ayyilin, itu ngeyel. Muta'ayyilin ngeyel. Ngeyel ingkar, ndak mau menerima pendapat, alal qaili ing atase wong kang ngucap, atas orang yang berpendapat ndak mau menerima pendapat orang lain, wal amil lan wong kang nindakaken bihi kelawan misal, wala alal mukhalifi lan ora ing atase wong kang nulayani, orang yang suka berbeda pendapat, titik. Walayam bagilan ora prayoga, tidak seyogianya ayako apa ayako ayento tumibo bainahumain dalam antarane qail lan mukhalif, antara yang berpendapat dan yang membantahnya. Apa ma perkara layam bagi kang ora prayoga, apa ma apa ma perkara layam bagi kang ora prayoga, apa hukuuhu temibane ma baina akhwaini dalam antarane sedulur loro, muslimaini kang padha Islam karone, yang enggak layak hal itu diperdebatkan di antara sesama orang Islam. Wala ing kanalan demi yekti lamun ana iku lil mani kedue wong kang nyegah, orang membantah, apa mustanadun, musnad itu sesuatu yang dibuat pedoman, dibuat sanad. Fa inna li ghairi mongko kedue sakliyane manik, selain manik ya qail itu orang yang berpendapat, kalau manik orang yang membantah, yang enggak menerima. Mustanad dan ono musnad, kadzalika hale kaya mengkono musnadai lan manik, walaupun keduanya sama-sama punya sanad, punya argumentasi, alasan. Fakot kola mongko teman-teman berpendapat sepo Ibnu Taimiyah innal mayita sak temene mayit. Kalau kola kemudian inna, ini kolanya artinya aihaka. Tapi kalau kolab artinya berbicara, itu annal mayita gitu. Tapi kalau dibaca innal mayit boleh, tapi kolanya maksudnya adalah hikayah, kola menghikayahkan, menunjuk anda innal mayit, kola ai haka, menghikayahkan, menceritakan. Sapa Ibnu Taimiyah yen innal mayita sak temene mayit, sungguh mayit yang tafi'u iku yang tafi'u ngalap manfaat sapa mayit bikiraatil Qur'an iklan sebab wacan Qur'an.
kamayan tafi kaya oleh ngalap manfaat apa mayit bil ibadati klan ibadah al maliyati kang bangsa bondo, ibadah yang jenis harta benda ya kayak sedekah, ibadah mutlaqah. Jadi ibadah ini ada dua, ada ibadah muqayyadah, ini intinya ada ibadah muqayyadah, ada ibadah mutlaqah. Kalau ibadah muqayyadah ini ibadah yang pelaksanaannya diikat dengan syarat-syarat tertentu, kayak sholat maghrib, sholat isya, itu namanya muqayyadah. Maghrib harus 3 rakaat, suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya, masuk waktu. Kalau persyaratan enggak terpenuhi, ibadahnya enggak sah, itu muqayyadah. Kalau ibadah mutlaqah ya kayak segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah jadi ibadah. Kayak kamu ngaji, ini ibadah, tapi bukan ibadah muqayyadah, akan tetapi ibadah mutlaqah. Wa nabiyalan padane sedekah. Titik. Waqala lan ngendika sapa Ibnul Qayyim, berpendapat sapa Ibnul Qayyim Syekh Ibnul Qayyim fi kitab Ruh, di dalam kitab Ar-Ruh, beliau berpendapat afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqah wal istighfar wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Afdalu ma utai lebih utama-utamane perkara, sesuatu yang paling utama, yuhda kang dihadiahkan apa ma ilal mayit menuju mayit, iku as-sadaqatu sedekah, wal istighfaru lan istighfar, wa du'a'u lan ndongaake lahu marang mayit, wal haju lan haji nganhu saking mayit. Jadi haji apa jenengane, haji badal. Wong ketika masih hidup mampu untuk haji, enggak sempat haji, sudah meninggal, bisa di haji badal, dilaksanakan orang lain. Niatnya ditambah ngan, nawaitul hajja ngan siapa gitu, boleh. Wa amma qiraatul Qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an, wa ihdauha lan memberikan hadiah qiraah Qur'an ilahi kepada mayit, tatawuan karena kesunatan, sunat, min ghairi ajrin, saking tanpa upah, enggak pakai biaya, orang ngupahi orang lain, memberikan upah orang lain. Fahadha mongko taiki maca Quran iku yasilu sampai teko ilai apa ihda ilaihi marang mayit. Kamu baca Al-Qur'an niatnya untuk dihadiahkan kepada yang sudah meninggal, sampai kalau kamu baca Al-Qur'an diniati untuk ngirim kakek kamu, itu pahalanya malah double, ya pahala membaca, ya pahala mengirim. Jadi kalau kamu niat mengirim untuk kakek kamu, itu tidak mengurangi pahala baca pun enggak. Kalau enggak ada niat mengirim, malah pahalanya kecil, cuma pahala baca saja. Maka alangkah baiknya kalau kamu setiap habis membaca Al-Quran juga kamu
hadiahkan. Pakai bahasa Jawa enggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bacaan Al-Quran saya tadi pahalanya saya hadiahkan untuk kakek saya, sampai tidak harus pakai bahasa Arab. Itu tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab ya lebih bagus. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh, tidak apa-apa. Kama yasulu, seperti sampainya ilahi kepada mayit, sawabu saumi, pahalanya puasa, wal haji dan haji. Waqala, dan berpendapat seperti Ibnul Qayyim fi maudhi'in akhar, di dalam tempat yang lain, min kitabi, dari kitabnya Ibnul Qayyim, berpendapat min kitabihi titik dua ngono. Wal aulau tai kang lebih utama, adapunnya lebih utama itu ayan biya, supaya niat seorang indal fi'li, ketika melaksanakan, bahwa anha sesungguhnya qiraah lil mayyit wala yustaratu, lan ora den syarataken apa atalafudhu, ngucapaken bidzalika kelawan niat. Bahkan ini niat itu enggak perlu dilafadzkan, batin bae wis dikerentek. Wah, bacaan Al-Qur'an saya tadi untuk mbah saya, sampai walaupun nggak pakai lafadz, karena niat itu kan nggak harus dilafadzkan. Melafadzkan kan cuma membantu saja, sunat lafadz itu. Wadzalika utaya mengkono kaul pendapat iku ma pendapat kalau kang berpendapat ing Mas Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim, nakolahu menukil, mengambil hu ing pendapat, anhuma dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, sapa al-allamatu wong kang banget ngalimi. Kalau al-alim itu orang yang alim, kalau al-allamah yang sangat alim, itu allamah, sangat alim. Asy-syekh, al-alim, al-allamah, fahamah, sangat paham. Kalau al-fahim, yang faham. Kalau al-fahamah, sangat paham. Asy-syekhu Syekh Hasan, Hasanaini, yo asma Syekh Hasanain. Muhammad Makhluf, kang asma Muhammad Makhluf. Mufti diari, yang menjadi mufti berbagai negara, berbagai kota. Menjadi mufti berbagai kota. Dar Al-Misriyati, kang bangsa Mesir. Boleh dibaca Misr, boleh baca Masr, Masriyah juga boleh, Misriyah boleh. Di Mesir enggak ada Mesir, adanya Masr. Yang bilang Mesir kan orang Jawa, nanti nang Mesir. Di Mekah enggak ada Mekah, adanya Makkah. Madinah juga enggak ada di sana, adanya Madinah. Maka mauliduhu bimakkatal aminah, wafatuhu bitaibatal Madinah. Bukan maulidu bimakkata, enggak ada. Wafatuhu bitaibatal Madinah, enggak, Madinah. As-sabiqi, kang dhisik, yang dahulu. Tumakola makon ini berpendapat sopo Syekh Hasanain,
titik dua. Wa dhahabalan milih, arti aslinya bepergian, tapi karepe milih, mengambil pendapat sapa al Hanafiyatu ulama bangsa madhab Hanafi. Jadi madhab yang paling tua kan Hanafi, urutan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Madhab yang mudawwan, yang terkodifikasi dengan rapi hanya 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Masih terkodifikasi rapi, tersusun rapi. Di luar 4 itu tidak rapi. Madhab Hanafi ini rasio akal lebih mendominasi daripada dalil nakli, itu Hanafi. Rasio lebih mendominasi. Kalau madhab Maliki itu kebalikannya, dalil nakli lebih mendominasi daripada rasio akal, itu Maliki. Kalau madhab Syafi'i ini rasio akal seimbang dengan dalil nakli, itu Syafi'i, moderat. Syafi'i ini paling moderat. Maka NU mengambil yang madhab Syafi'i. Tapi di ADART NU itu disebutkan NU itu madhabil arba'ah, boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Syafi'i, boleh Hambali. Cuma kalau di Indonesia yang paling banyak adalah Syafi'i. Di Indonesia ada organisasi yang hanya Maliki, hanya Syafi'i, namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islam. PERTI itu hanya Syafi'i. Kalau NU mah salah satu dari 4 madhab. Kalau NU itu boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Syafi'i, boleh Hambali. Tapi yang mendominasi adalah Syafi'i. Karena moderat Syafi'i ini. Antara rasio akal dengan dalil nakli itu seimbang. Kalau Hanafi tadi sudah saya sampaikan, rasio akal lebih dominan daripada dalil nakli, itu Hanafi. Kalau Maliki, dalil nakli lebih dominan daripada rasio akal. Kalau Syafi'i, rasio akal dan nakli seimbang, maka moderat Syafi'i ini. Wadhabalan berpendapat sapa al Hanafiyu, memilih pendapat, ila anna kullaman sak marang sak temene saben-saben wong, ila anna kullaman marang sungguh tiap-tiap manusia, ata kang nekani sapa man sedang melaksanakan bi ibadatin kelawan ibadah, sawaun iku padha uga kanat, sawaun iku padha kanat utawi oleh yen ta ana apa sedekah iku sedekatan sedekah. Ini kanat ta ana apa ibadah iku sedekatan sedekah, sawaun iku padha uga kanat utawi oleh yen ta ana apa ibadah iku sedekatan wujud sedekah, am qiraata Qur'anin utawa maca Qur'an, baik itu berupa sedekah atau baca Qur'an, au ghairu dzalik, atau selain sedekah dan baca Qur'an.
min anwa'il birri kang saking pira-pira wernane kebagusan, dari berbagai macam kebagusan, kebaikan. Iku ja'lu sabiha, min anwa'il birri lahu ketuwe wong, ya ketuwe wong wa dhahabal hanafiyatu ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kanat stakatan am qira'ata Qur'an ghairu dzalik. Iku ja'lu sabiha ndadekake ganjarane ibadah li ghairi kedue liyane wong man wa yasilu lan teka apa sabuha ganjarane ibadah ilaihi marang man. Jadi Imam Hanafi berpendapat segala sesuatu yang bernilai ibadah pahalanya bisa untuk yang lain dan sampai pahalanya kepada yang lain, baik yang lain masih hidup atau sudah meninggal, sama-sama bisa sampai. Warwalan ngriwayataken sapa alimamu Imam Al-Muhibbut Tabari, ya asma Muhibbut Tabari ngriwayataken ing yasilu. Muhibbut Tabari titik 2 ngono yasilu. Yasilu sampai temeka lil mayyit marang mayit apa kullu ibadatin saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni apa ngibadah nganhu saka mayit wajibatan padha uga wajib au mandubatan utawa sunat. Faidatun ai hadhi faidatun, ada sebuah faedah. Wa min sholatin naflilan iku setengah saking sholat sunat. Sholat sunat yang bisa untuk mengirim pada mayit, pahalanya dikirimkan kepada mayit. Sholatu rakaataini utai sholat rong rakaat lil unsi fil qabri, lil unsi krono pengareng-areng itu memberikan kebahagiaan. Unsi itu nyeneng-nyeneng, menggembirakan, untuk lain unsi untuk menggembirakan mayit fil qabri, di dalam kubur. Mayit ki nek dikirim seneng berwujud tahlilan, sedekahan atau sholat bisa. Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan orang itu walaupun sudah meninggal bisa lihat yang masih hidup. Kakek nenek kamu yang sudah pada meninggal di alam kubur melihat kamu ngaji semua. Maka Nabi mengatakan tu'radu a'malukum fid dunya ila asyairikum
wa aqribaikum minal amwati fa in ra'auhum hasanan istabsyaru fa in ra'auhum ghairu hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Nabi mengatakan amal kalian orang-orang yang masih hidup dinampakkan oleh Allah kepada keluarga kalian yang sudah meninggal, baik itu keluarga maupun teman yang sudah meninggal. Ketika yang sudah meninggal melihat amal yang masih hidup kok bagus, mereka bersukaria di alam kubur, bergembira. Tapi kalau yang sudah wafat di alam kubur melihat amal anak cucunya nggak baik, susah di alam kubur. Di tengah-tengah kesusahan berdoa minta kepada Allah, ya Allah, anak cucu kami yang ibadahnya masih nggak karu-karuan, ya Allah, jangan kau ambil dulu nyawanya sebelum mendapat petunjuk kamu. Jadi orang kalau walaupun sudah wafat asal punya amal soleh masih mendoakan yang masih hidup. Itu. Makanya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Kepedulian orang-orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup itu lebih tinggi daripada kepedulian orang hidup terhadap yang sudah meninggal. Gitu. Orang walaupun sudah wafat asal punya amal soleh peduli. Sampai sekarang Nabi sangat peduli dengan kita, sampai sekarang Nabi, termasuk para wali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dulu ketika saya mondok di Lirboyo, saya berangkat bulan Syawal, kemudian bulan Dzulhijjah nenek saya itu wafat. Ibu saya minta supaya saya pulang, tapi bapak nggak boleh. Udah biar di pondok. Itu neneknya di alam kubur dalam keadaan wafat sana itu bisa melihat, lebih senang melihat cucunya di pesantren daripada di rumah. Itu. Jadi nenek saya wafat, saya nggak boleh pulang sama bapak, tetap di Lirboyo saya. Nah, kamu sekarang di sini tidak usah berkecil hati, tidak usah susah-susah. Kakek nenek kamu yang sudah wafat seneng semua lihat kamu di sini. Apalagi kadang-kadang kamu baca Fatihah untuk mbah kamu, untuk nenek kamu, senang sekali. Mereka bergembira ria dikirimi Fatihah. Maka ketika khotib Jum'ah itu berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Langsung Allah melepas kiriman di alam kubur sana. Mereka pada berebut mengambil kiriman doa dari khotib Jumat. Ada yang enggak berangkat merebut, cuma duduk aja di kamar di alam kubur. Tapi kirimannya dibawakan oleh malaikat. Itu dibawakan oleh malaikat. Siapa? Ya mereka yang punya anak cucu mau tahlilah, mau kirim arwah, mau membacakan Yasin dan sebagainya. Itu nggak usah berebut, duduk aja kirimannya datang gitu. Sudah online wis nang kono wis ngono. Ruwiyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamati.